Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 5A dengan kode NAME UGG-LITE. Untuk modelnya di casing belakang MDT6, tapi tutorial ini bisa juga untuk MD6, tapi tidak bisa untuk MDG6 ya, jadi hanya MDT6 dan MD6 saja. Handphone ini stuck di recovery mode dengan tulisan merah "This MIUI version cannot be installed on this device". Jadi, untuk kasus recovery mode yang bisa kita selesaikan dengan metode video kali ini hanya bagi yang ada tulisan merah di bagian bawah layarnya. "This MIUI version cannot be installed on this device" ini. Untuk yang tidak ada tulisan merahnya, maka tidak bisa menggunakan tutorial ini. Jadi perhatikan ya, harus ada tulisan merahnya "This MIUI version cannot be installed on this device". Oke, sekarang kita bisa siapkan dulu filenya. Kita menuju ke tampilan komputer. Sudah kita siapkan bahannya di sini, ada dua file. Yang pertama adalah Mi Flash Tool. Langsung kita install aja Mi Flash Setup Ink-nya. Kita double klik isinya, kemudian kita klik next. Pilih everyone, next lagi, kemudian next lagi, dan install. Kita tunggu installing Xiaomi Flash-nya sampai dengan selesai. Kalau sudah selesai, bisa kita klik close saja. Untuk WinRAR-nya kita close juga. Lalu akan muncul sebuah shortcut di desktopnya. Ini dia, bisa kita klik Xiaomi Flash.exe-nya. Kita gunakan Mi Flash 2017.4.25.0. Kemudian kita siapkan file UBL untuk fix recovery Redmi Note 5A. Jadi file ini berfungsi untuk unlock bootloader. Jadi apa hubungannya stuck recovery mode dengan bootloader unlock? Nanti kita jelaskan di belakang. Kita ekstrak dulu filenya. Ini dia, cukup kecil aja ya untuk filenya. Dan file ini bisa langsung kita inputkan aja ke Mi Flash Tool-nya. Jadi kita inputkan pada kolom firmware pada Mi Flash Tool, bisa kita klik tombol select, kemudian kita arahkan ke folder di mana tadi kita mengekstrak file UBL untuk Redmi Note 5A-nya. Kita pilih foldernya, kalau sudah kita pilih seperti ini, langsung bisa kita klik OK aja sampai terisi dan terinput pada kolom firmware pada Mi Flash Tool. Kemudian di bagian bawah Mi Flash Tool-nya ada 3 opsi. Di sini wajib kita pilih Clean All, wajib kita pilih Clean All. Kalau sudah sesuai settingannya, kita bisa kembali ke handphonenya dulu untuk kita siapkan masuk ke mode download. Dan kita membutuhkan kabel data yang bagus. Kemudian untuk masuk ke mode download, kita harus membongkar casing belakangnya dan juga penutup mesinnya untuk melakukan test point. Jadi Redmi Note 5A yang terkena stuck recovery mode ini karena kondisinya belum ter-unlock bootloader. Kalau sudah ter-unlock bootloader, dia tidak akan mungkin kena stuck recovery mode. Kemudian untuk melakukan test point, kita harus mematikan dulu handphone ini. Dan untuk mematikan handphone dalam posisi stuck recovery mode, kita harus melepas dulu soket baterainya. Lepaskan pelindung soketnya ini. Kemudian kita lepaskan sejenak untuk soket baterainya sampai handphone ini off, handphone ini mati. Baru nanti kita bisa melakukan test point. Oke, untuk titik test pointnya pada Xiaomi Redmi Note 5A adalah di pojok kiri atas ya. Ada 4 titik kuning, dan untuk titik test point adalah titik nomor 2 dan nomor 1 di paling bawah. Atau 2 titik terbawah ini adalah titik test point Redmi Note 5A. Perhatikan, ini dia 2 titik untuk test pointnya. Dan metode test point yang akan kita lakukan cukup mudah. Kita akan menghubungkan 2 titik test point sambil menekan tombol power. Tidak perlu kita hubungkan dulu handphone ke kabel data. Nanti otomatis dia sudah masuk ke download mode dengan metode test point tanpa kabel data. Oke, kita akan coba untuk test point sekarang. Siapkan dulu kabel datanya, colokkan ke komputer, kemudian pasang soket baterainya. Untuk test point tanpa kabel data, soket baterai wajib terpasang. Kemudian siapkan dulu device manager ya. Kita buka device manager untuk mengetahui apakah handphone ini sudah terbaca sebagai IDL mode 9008 atau belum. Dalam posisi normal seperti ini, tanpa test point, kita colokkan kabel data ke handphonenya, maka dia tidak akan terbaca apapun di device manager dan handphone langsung muncul logo MI. Untuk melakukan test point, kita harus menghubungkan dulu 2 titik test point, tapi pastikan lagi handphone sudah off. Ini handphone menyala lagi. Maka bisa kita lepaskan dulu soket baterainya sejenak sampai handphone off atau mati seperti ini. Kemudian kita pasang lagi soketnya. Baru sekarang kita hubungkan 2 titik test point.
Jadi tanpa menggunakan kabel ya. Kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset. Sambil menghubungkan dua titik test point, kita tekan tombol powernya 1 atau 2 kali atau 3 kali. Oke, kita klik-klik aja. Kalau sudah, kita akan cek sekarang. Kondisi soket baterainya masih terhubung ya. Kemudian kita colokkan kabel data ke handphonenya. Perhatikan pada device manager sudah langsung terbaca sebagai Qualcomm HS-USB Key Loader 9008 pada COM sekian. Dan untuk COM-nya ini bisa bervariasi angkanya, tidak harus sama dengan video ini. Kemudian bisa kita klik refresh saja pada Mi Flash Tool-nya dan perhatikan pada kolom device sudah harus terbaca COM yang sama dengan yang muncul pada device manager. Kalau sudah muncul seperti ini, sudah sama COM-nya, kita bisa melanjutkan untuk proses flashing-nya. Kita bisa klik tombol flash pada Mi Flash Tool dan kita tunggu proses flashing-nya sampai dengan selesai. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk proses flashing-nya, sudah selesai sekarang. Progress sudah full, flash sudah done, kemudian statusnya sudah sukses ya. Untuk resultnya, kita bisa nyalakan manual handphone ini. Oke, kita kembali dulu ke tampilan handphonenya. Lepaskan kabel data dulu, kemudian kita bisa lepaskan soket baterainya sejenak sekitar 5 sampai dengan 10 detik. Kemudian kita pasang lagi soket baterainya dan kita tekan tombol power sampai muncul logo MI di layarnya. Tekan dan tahan aja sampai handphonenya bergetar, muncul logo MI. Perhatikan sudah ada tulisan unlocked di bagian bawah layarnya. Jangan kaget apabila handphone ini kembali lagi ke recovery mode. Perhatikan sekarang sudah tidak ada tulisan merah "This MIUI version cannot be installed on this device" lagi. Tapi kita akan pastikan sekali lagi, bisa kita restart dulu handphonenya, kita pilih menu reboot, kemudian reboot to system. Kemudian handphone akan restart dan untuk mengetahui status bootloadernya ada tulisan unlocked di bagian bawah layarnya. Kita tunggu sebentar, nanti kita akan melakukan wipe data, jadi kita tunggu sampai handphone ini booting ulang ke recovery mode. Kita tunggu sebentar. Setelah bisa kita pastikan kalau tulisan merah "This MIUI version cannot be installed on this device" sudah tidak ada lagi, maka langsung aja bisa kita wipe data ya. Kita pilih menu wipe data, tekan tombol power untuk OK. Kemudian kita pilih menu wipe all data dengan tombol power lagi. Kemudian kita turunkan ke menu confirm. Kita tunggu sampai proses wiping datanya selesai. Kita tunggu sebentar sampai prosesnya 100% atau langsung muncul halaman data web successfully. Bisa langsung kita back to main menu, tekan tombol power. Kemudian reboot, kemudian kita pilih reboot to system. Setelah proses wipe data, status bootloadernya masih tetap unlocked. Kita tunggu ya. Nanti sampai ada animasi Android loading di bagian bawah layarnya. Di sini masih tulisan unlocked. Nanti akan berganti dengan tampilan Android dengan titik 3 loading seperti ini. Perhatikan sudah muncul ya loadingnya. Berarti handphone sudah tidak akan masuk lagi ke recovery mode. Tinggal kita tunggu saja sampai muncul ketampilan welcome screen MIUI-nya. Sambil menunggu proses loadingnya, untuk menjaga agar baterai tidak kehabisan, bisa tetap kita colokkan kabel data atau charger ke handphone dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Atau bisa kita sambil memasang perkakas yang tadi kita lepaskan ya. Kita pasang lagi dulu aja, baut-baut kita pasang semuanya. Kemudian untuk casing belakang juga kita pasang. Kemudian kalau sudah rapat semuanya, baru kita tunggu lagi handphone ini loading sampai ketampilan welcome screen dari MIUI-nya. Dan tutorial ini atau file ini berfungsi untuk semua versi MIUI. Di sini MIUI yang sudah terinstall di handphone ini adalah MIUI 11, tinggal kita setup aja sampai ketampilan menu untuk handphone ini. Apakah file ini bisa digunakan untuk bypass akun Mi atau bypass Mi Cloud? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah tidak. Jadi file ini hanya untuk unlock bootloader saja. Tidak bisa untuk bypass akun Mi. Kemudian support model berapa aja untuk unlock bootloader? Selama ini baru support seri MDT6 dan MDE6 saja. Untuk MDG6 Cina dan MDG6 Indonesia masih belum berhasil aku coba. Tetapi untuk distributor MDT6 dan MDE6 pasti berhasil. Entah kenapa ya, padahal sama-sama Xiaomi Redmi Note 5 UGG LITE, harusnya mesinnya sama, tetapi ternyata untuk filenya pun
berbeda. Oke, kita tunggu sebentar, pilih tema, kemudian pengaturan selesai, kita tunggu sebentar. Memuat aplikasi ini juga loadingnya sangat lama. Jika ternyata handphone tidak bisa masuk ke tampilan menu dan muncul notifikasi belum masuk, berarti terkunci akun Google atau FRP, yang nanti tutorial cara bypassnya akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk sementara sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat, tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa, jadi nota.